Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi doa sebelum kita memulai pelajaran. Selanjutnya, sebelum kita masuk pembelajaran, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara benar. Yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan teknik membuat kolase secara mandiri. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya penjelasannya, yuk kita simak video berikut ini. Kali ini kita masuk ke pelajaran tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Di subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi yang pertama yaitu kita masuk di bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah, atau ada juga beberapa tumbuhan yang memiliki akar yang muncul di atas permukaan tanah. Selanjutnya yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Selanjutnya yang ketiga ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah, kita masuk pada pengertian akar. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah, atau ada juga beberapa yang tumbuh di atas permukaan tanah. Selanjutnya jenis-jenis akar. Jenis akar ini ada 2. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut ini dia dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau disebut dengan monokotil. Nah, berikut adalah gambar dari tumbuhan berakar serabut. Nah, akar serabut ini dia berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contoh dari tanaman berakar serabut yaitu ada padi dan jagung. Selanjutnya kita masuk ke jenis akar yang kedua, yaitu akar tunggang. Akar tunggang ini dia dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2 atau disebut dengan dikotil. Nah, berikut adalah gambar tanaman yang memiliki akar tunggang. Nah, akar tunggang ini dia terdiri atas satu akar besar dan akar lainnya itu merupakan cabang dari akar utama. Contoh dari tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu mangga dan juga jambu. Selanjutnya kita masuk di fungsi akar. Fungsi akar ini yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu.
Nah, jadi selain tadi akar serabut dan akar tunggang, ada juga bentuk akar lain pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Yang pertama yaitu ada akar gantung atau akar udara. Fungsinya dia dapat mengambil uap air dari udara. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, contohnya yaitu pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar gantung atau akar udara. Selanjutnya yang kedua, ada akar nafas. Akar nafas ini fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya, akar nafas ini terdapat pada pohon bakau jenis api-api. Nah, berikut ini gambarnya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada akar papan. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contoh dari akar papan ini yaitu akar pada pohon kenari dan pohon randu. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada akar tunjang. Akar tunjang dia memiliki fungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya terdapat pada akar pohon bakau dan pandan. Tadi kita sudah bahas tentang akar, selanjutnya kita bahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang yaitu yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi yang kedua yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Fungsi yang ketiga yaitu tempat menyimpannya cadangan makanan. Nah, pada beberapa jenis tanaman tertentu, contohnya yaitu tebu. Selanjutnya ada jenis-jenis batang. Pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu ini dia memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya ada di pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Nah, jenis batang yang kedua yaitu batang basah dan berongga. Nah, ini gambarnya. Nah, batang ini dia bertekstur lunak. Karena apa? Karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya kalian bisa temukan pada tanaman bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang akar dan batang. Sekarang kita akan membahas tentang daun. Daun berfungsi untuk tempat fotosintesis pada tumbuhan. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dengan bantuan apa? Bantuan energi cahaya matahari. Fungsi daun yang kedua yaitu sebagai tempat penguapan air. Selanjutnya, fungsi yang ketiga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, daun ini memiliki berbagai macam jenis tulang daun. Nah, ada tulang daun menyirip. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, ini gambar dari tulang daun menyirip yang ada pada daun jambu. Selanjutnya yang kedua ada tulang daun menjari. Tulang daun menjari ini bisa dilihat di gambarnya, ada pada daun pepaya. Selanjutnya yang ketiga tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung bisa ditemukan di daun sirih. Yang keempat ada tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini bisa ditemukan di tanaman jagung. Selanjutnya kita masuk di bunga. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Fungsinya untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini dia melindungi bunga sebelum bunga tersebut mekar. Yang ketiga ada mahkota bunga.
mahkota ini dapat menarik perhatian polinator. Terus yang keempat ada benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat reproduksi jantan yang ada pada bunga. Yang terakhir yaitu putik. Kalau putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan atau bunga. Selanjutnya kita masuk pada buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi, hasil dari putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari dan akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, biji ini dapat kalian buat sebagai karya seni, sebuah karya seni. Karya seni apa namanya? Bisa dibuat menjadi karya seni kolase. Nah, kita masuk di langkah-langkah dalam membuat kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, berikut adalah gambar contoh hasil dari kolase. Nah, kolase ini dia terbuat dari biji-bijian seperti bisa dilihat di gambar berikut. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase bisa dari yang pertama, di sini ada ranting kering. Nah, ranting kering bisa. Selanjutnya dari daun kering. Nah, yang ketiga bisa juga dari bunga kering. Nah, setelah itu bunga kering itu disobek menjadi lembar bunga yang lebih kecil. Jadi tekniknya yaitu dengan cara ditempel untuk membuat kolase. Selain itu bisa juga dibuat dari biji-bijian seperti biji jagung, biji kacang kedelai, dan lain sebagainya. Nah, media yang bisa digunakan untuk menempel kolase. Sini medianya bisa berupa papan, bisa juga berupa kertas. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama yaitu kita harus memilih bahan yang mudah untuk didapat. Bahannya bahan alam ya, seperti tadi contohnya bisa dibuat dari daun kering, terus bunga kering, dan biji-bijian. Selanjutnya yang kedua, kita harus tentukan dulu tema kolase yang akan dibuat. Contohnya misalnya mau tema hewan, atau mau tema tumbuhan atau pemandangan. Yang ketiga, setelah tentukan tema, kita dapat memotong bahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hasil potongan kecil tersebut ditempelkan pada media dengan rapi sesuai dengan polanya. Nah, bagaimana cara kita mengapresiasi hasil karya seni kolase? Apresiasi ini dapat kita lakukan melalui pendapat. Nah, dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, contohnya seperti ini, bisa dilihat ada gambar. Contoh apresiasinya yaitu karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, ini contoh dari apresiasi hasil karya kolase. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru mau tahu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, yaitu kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, yaitu ada akar, terus batang, ada daun, ada bunga, dan juga ada biji. Selanjutnya yang kedua, yaitu sudah mempelajari tentang pengertian kolase dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.
di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.